reaksi yang kedua atau anabolisme, yaitu jalur biosintesis. Jalur ini merupakan proses kebalikannya. Jadi beberapa macam metabolit seperti pirufat, asetil CoA, dan senyawa intermediate dalam siklus asam sitrat yang berfungsi sebagai senyawa awal untuk biosintesis berbagai produk. Lalu di sini ada sebagai penyedia utama dari energi metabolik, ATP memberikan energi kimiawi untuk mendorong reaksi endergonik yang memerlukan energi dan melaksanakan kerja mekanik atau gerakan, dan juga memberikan panas untuk membantu mempertahankan suhu tubuh. Ligase merupakan contoh dari hubungan eksergonik-endergonik yang ditemukan dalam sistem kehidupan karena penyambungan dari dua molekul yang dikatalisis oleh kelas enzim ini merupakan suatu reaksi energonik dan memerlukan energi yang dilepaskan oleh suatu reaksi eksergonik. Contohnya adalah hidrolisis ATP. Salah satu tahap metabolisme adalah glikolisis sebagai dua jalur sekaligus dalam degradasi karbohidrat baik dalam sel aerob maupun anaerob. Nah, dalam jalur ini pirufat sebagai hasil glikolisis akan ditangani secara berbeda. Jadi ada yang anaerob di sini dan juga ada yang aerob. Jalur anaerob mengarah ke berbagai produk termasuk laktat dan etanol, sedangkan kalau aerob akan menghasilkan asetil CoA dan nantinya akan jadi karbon dioksida dan juga menjadi siklus asam sitrat. Lalu selanjutnya ada gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis merupakan mekanisme yang merubah senyawa-senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen. Nah, misalnya glukosa yang dibentuk dari glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Tetapi tidak selanjutnya gluconeogenesis juga memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dengan jumlah mencukupi di dalam makanan. Karena pasokan glukosa yang terus-menerus sangat dibutuhkan sebagai sumber energi, glukosa juga dibutuhkan untuk jaringan adiposa sebagai sumber gliserol dan juga mempertahankan kadar senyawa-senyawa antara pada siklus asam sitrat dalam jaringan tubuh. Nah, mekanisme gluconeogenesis dipakai untuk membersihkan berbagai produk metabolisme juga. Metabolisme jaringan lainnya dari dalam darah, misalnya laktat yang dihasilkan oleh otot, serta eritrosit dan gliserol yang dihasilkan oleh adiposa, serta propionat yang merupakan asam glukogenik dari hewan pemamah biak. Nah, hanya sebagian dari laktat yang terbentuk pada kerja berat yang akan dioksidasi dalam jaringan yang lain. Sisanya akan diubah lagi jadi glukosa, atau misalnya glukosa tadi masih cukup, akan diubah lagi menjadi lemak. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan LI obesitas. Kepada teman-teman yang bertanggung jawab atas LI tersebut, dipersilakan untuk respon. Maaf moderator, kita ini kan blok biokimia, ya. Tadi pembahasan tentang energi itu, saya tidak melihat mekanisme biokimianya. Contohnya tadi ada aerob, kemudian ada anaerob, kemudian ada pembentukan laktat. Saya belum melihat mekanisme biokimia di dalamnya. Selain LI obesitas, ada LI apa lagi? Ada LI hasil pemeriksaan fisik dan lab, kontrol enzim dan hormon dalam proses pembentukan energi, metabolisme karbohidrat, lipid, protein, pingsan, sama mekanisme pusing, letih, dan pegal-pegal, Pak. Oke, mungkin obesitas ini kita skip dulu. Lari ke metabolisme karbo, protein, dan lemak. Kemudian lanjut dengan apa tadi, kontrol apa? Kontrol enzim dan hormon dalam proses pembentukan energi. Ya, jadi saya minta metabolisme karbo, protein, dan lemak dimajukan dulu. Kemudian dilanjut dengan LI kontrol tadi, kontrol hormon dan enzim ya, dalam metabolisme. Silakan, biar ada urutan yang sinambung antara metabolisme, pembahasan metabolisme, kemudian spesifik ke setiap komponen, lanjut ke bagian kontrolnya. Ya. Baik, Pak. Ya. Baiklah, teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan metabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang bertanggung jawab atas LI tersebut, dipersilakan untuk raise hand. Tolong Dek ya, Anda paparkan tentang
reaksi biokimia, karena ini blok kimia ya, bukan blok fisiologi. Jadi kalau menurut Anda ada yang kurang, ya teman-teman lain bisa sembari searching. Ya, kita mau pembahasan tentang biokimia sesuai blok Anda sekarang. Ya, oke lanjut. Baik Pak. Baiklah, kepada Saudari Rifda Alfira dipersilakan untuk memaparkan LI. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Baiklah, metabolisme karbohidrat. Yang pertama, pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme adalah reaksi yang dikatalisis oleh enzim intraseluler, lebih khusus lagi. Metabolisme bukanlah proses acak, tetapi proses yang sangat terintegrasi dan terkoordinasi. Metabolisme memenuhi tujuannya dan melibatkan interaksi banyak sistem multi-enzim. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan manusia untuk menghasilkan energi dalam tubuh manusia. Karbohidrat sebagai nutrisi serupa dalam kimia dan fungsi, tetapi ditetapkan sebagai kelompok zat organik dengan struktur molekul yang terdefinisi dengan baik. Semua karbohidrat terdiri dari unsur karbon, C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat dalam bentuk gula dan pati merupakan mayoritas dari total asupan kalori makanan. Sebagian besar spesies hewan termasuk manusia dan berbagai mikroorganisme. Karbohidrat juga merupakan pusat metabolisme tumbuhan hijau dan organisme fotosintetik lainnya. Ini menggunakan energi matahari untuk mensintesis karbohidrat, CO2 dan H2O. Sejumlah besar pati dan karbohidrat lainnya yang dihasilkan selama fotosintesis adalah sumber utama energi dan karbon untuk sel non-fotosintetik di dunia hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Karbohidrat memiliki fungsi biologis penting lainnya. Dan pati dan glikogen berfungsi sebagai sumber glukosa sementara. Polimer karbohidrat tidak larut bertindak sebagai elemen struktural dan penyangga dinding sel bakteri dan tumbuhan serta jaringan ikat dan dinding sel organisme hidup. Karbohidrat lain bertindak sebagai pelumas untuk sendi rangka, sebagai perekat sel-sel, dan sebagai senyawa yang memberikan spesifisitas biologis pada permukaan sel hewan. A. Katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Katabolisme penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, karbohidrat, lipid, dan protein. Berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Terdapat 3 tahap utama katabolisme aerobik seperti tahap 1, makromolekul, sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi polisakarida dipecah menjadi heksosa atau pentosa. Tahap katabolisme 2 sebagai produk terbentuk di dalam tahap 1 dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah lebih kecil molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi heksosa, pentosa, gliserol dari tahap 1 diuraikan menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon, pirufat, yang kemudian diubah menjadi satu jenis 2 karbon yaitu gugus asetil dari asetil ke enzim A dengan cara yang sama. Asam lemak dan kerangka karbon dari hampir semua asam amino juga dipecah membentuk gugus asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan produk akhir yang bersifat umum dari tahap 2 katabolisme. Pada tahap 3, gugusan asetil dari asetil-CoA diberikan pada siklus asam sitrat, yaitu lintas alur yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Pertama, di sini terjadi oksidasi nutrien, menghasilkan karbon dioksida, air, dan amonia, satu produk nitrogen lain. Lintas akhir katabolisme karenanya menyerupai sungai yang luas yang diakhiri dari berbagai cabang anak sungai. B. Anabolisme. Anabolisme terdiri dari 3 tahap dasar, di antaranya produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Aktivasi senyawa-senyawa menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP dan penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Anabolisme atau biosintesis adalah suatu proses yang berkebalikan dari katabolisme, di mana anabolisme bertujuan untuk menyusun dari struktur yang sederhana menjadi struktur yang kompleks. Metabolisme juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metabolisme primer, melibatkan ratusan enzim. Contohnya lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil ke enzim A. B. Metabolisme sekunder, lintasan atau jalur yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misal mikroba dan tanaman. D. Glikolisis dan gluconeogenesis.
1. Glikolisis. A. Pengertian glikolisis. Glikolisis adalah